Puji Tuhan. Kita membuka Alkitab kita pada sore hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 11. Tema kita sukacita. Ayat 11 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan mempunyai kerinduan bahwa sukacita dari Tuhan turun di tengah-tengah gereja Tuhan. Turun di dalam kehidupan kita. Atau kita bisa nikmati sukacita yang ada di dalam Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita nikmati sukacita Tuhan itu menjadi penuh? Alkitab berkata di dalam ayat 10 pasal 15, jikalau kamu menuruti perintahku. Jadi untuk mendapatkan sukacita Tuhan menjadi penuh di dalam kehidupan kita, kita harus menuruti perintah Tuhan. Kemudian dikatakan juga, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kita harus tinggal di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam kasih Tuhan. Pada saat kita tinggal di dalam kasih Tuhan, maka sukacita Tuhan menjadi penuh di dalam kehidupan kita. Oleh karena apa? Karena kita menuruti perintah Tuhan. Kalau kita tidak menuruti perintah Tuhan, maka sukacita dari sorga, sukacita dari Tuhan tidak turun dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, tidak memenuhi jiwa kita, tidak memenuhi roh kita. Hati kita kosong karena kita tidak menuruti perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu tinggal di dalam kasihnya, atau kita tinggal di dalam Dia. Kalau kita ada di dalam Dia, yang nampak adalah Yesus. Kehidupan kita tidak nampak. Karena apa? Sama saja kita ada di dalam gedung ini. Orang dari luar lihat ini adalah gereja. Orang tidak lihat saya ada di dalam. Tetapi orang lihat dari luar ini adalah gereja. Jadi kalau kita tinggal di dalam Yesus, orang melihat kemuliaan Tuhan ada di dalam hidup kita. Yesus ada dalam hidup kita. Yang terpancar adalah Kristus. Saat kita tinggal di dalam Dia, di dalam kasihnya, mengalirlah kasih dari sorga, memenuhi jiwa kita. Makanya pujian berkata, mengalirlah kasih dari sorga. Pada saat mengalir kasih dari sorga, memenuhi jiwa kita, sukacita kita menjadi penuh. Oleh karena apa? Karena kita tinggal di dalam kasihnya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang ajaib. Ayatnya yang ke-12 juga berkata demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi perintah yang kedua, Tuhan Yesus katakan ayat yang ke-12 bahwa biarlah kamu saling mengasihi. Dengan kata lain bahwa mulai dari keluarga, suami istri saling mengasihi. Suami istri saling memberkati. Suami istri saling mengampuni. Oleh karena apa? Itulah adalah perintah Tuhan. Karena Alkitab katakan di dalam ayat 12, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu.
Demikian Tuhan telah mengasihi saya, maka kita juga mengasihi keluarga kita. Mulai dari suami istri, anak-anak, kita kasihi mereka. Kita doakan bagaimana anak-anak itu, kalau kita berdoa buat mereka, mereka diberikan damai sejahtera, mereka diberikan sukacita. Kita berdoa buat istri kita, istri juga berdoa buat kita, supaya kita mendapatkan kasih dari Tuhan. Saat kita mendapatkan kasih dari Tuhan, maka sukacita dari Tuhan, Alkitab berkata, menjadi penuh. Kalau sukacita penuh di dalam kehidupan kita, kita bisa rasakan ada kekuatan di dalam kehidupan kita, ada kesegaran dalam kehidupan kita. Sukacita menjadi penuh. Sekalipun kita ada banyak masalah, sekalipun kita ada banyak persoalan, tetapi karena sukacita dari Tuhan penuh, meluap-luap dalam kehidupan kita, kita tidak pernah melihat satu persoalan itu menjadi persoalan yang besar. Tetapi kalau tidak ada sukacita dari Tuhan mengalir dalam hidup kita, memenuhi dalam hidup kita, maka hidup kita, ada istilah orang seperti kapal perang. Berantakan hidup ini, berantakan rumah tangga, berantakan anak-anak. Kenapa? Karena di dalam keluarga itu tidak ada sukacita. Tetapi kalau ada di dalam keluarga ada sukacita, memenuhi keluarga, rumah Tuhan, rumah tangga anak-anak Tuhan, betapa bahagianya keluarga itu. Keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh sukacita. Itu kita melihat di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-17 ayat 22 berkata demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau hati ini ada sukacita, hati kita ini dipenuhi sukacita dari Tuhan, maka hati kita ini gembira. Alkitab katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh karena sukacita itu memenuhi di dalam hidup kita, yaitu sukacita dari Tuhan, maka hati kita ini gembira. Obat yang manjur. Sukacita itu memulihkan segala penyakit. Sukacita itu memulihkan semangat kita, semangat berdoa, semangat bekerja, semangat ibadah. Tetapi kalau sukacita itu sudah tidak ada, maka tidak ada pengharapan lagi di dalam Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur. Salomo berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sukacita memenuhi dalam hidup kita. Alkitab katakan, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau sukacita itu sudah lenyap di dalam hidup kita, kita bisa rasakan kita tidak ada kekuatan lagi, kita tidak ada lagi tenaga. Mau doa malas, mau ibadah malas, bekerja pun malas, tanggung jawab terhadap rumah tangga pun tidak ada. Oleh karena apa? Sukacita itu sudah pudar. Tetapi kalau sukacita dari Tuhan memenuhi hidup kita, maka hati ini penuh dengan semangat di dalam Tuhan. Datang beribadah, datang berdoa, datang memuji Tuhan, datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Amsal 14 ayat 30 berkata demikian. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh,
Tetapi iri hati membusukkan tulang. Luar biasa pengalaman daripada Raja Salomo. Karena hatinya penuh dengan sukacita, jiwanya penuh dengan sukacita, sukacita dari Tuhan. Salomo berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Kalau hati kita penuh dengan sukacita, maka hati kita ini tenang, jiwa kita ini tenang, tubuh kita ini tenang, tubuh kita ini segar. Rasanya tidak ada penyakit di dalam hidup ini. Oleh karena apa? Kita diliputi sukacita dari Tuhan. Dan jiwa kita, tubuh kita ini tenang. Kita bisa berdoa dengan tenang, kita beribadah dengan tenang, bekerja dengan tenang. Itulah sukacita dari Tuhan, membawa kita ada satu kebahagiaan. Jadi kita tidak sia-sia beribadah kepada Tuhan, kita tidak sia-sia berkorban waktu, datang beribadah, melayani Tuhan, memuji Tuhan. Oleh karena apa? Sukacita dari Tuhan melampaui segala alam pikiran kita. Dan Alkitab katakan, Salomo katakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Kalau sukacita itu meluap-luap di dalam hidup kita, tubuh kita ini segar. Seperti seorang olahragawan, dia lari, tubuhnya segar, kelihatannya gembira, kelihatannya tidak ada penyakit. Karena apa? Dia berusaha. Tubuh jasmania ini supaya sehat, supaya fit. Oleh karena apa? Itulah kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dia tenang berlari, dia tenang berolahraga, dia tenang mengerjakan semuanya. Tetapi kalau dia hatinya tidak tenang, dia tidak bisa berlari dengan normal, berjalan dengan normal, bisa jatuh, bisa pingsan, bisa mengalami sesuatu. Tetapi kalau hatinya tenang, dia bisa berlari berapa ratus meter, dia bisa berjalan berapa ratus meter atau kilometer. Oleh karena apa? Hati yang tenang, hati yang penuh sukacita, yang dikuasai oleh kemuliaan dari Tuhan. Puji Tuhan saudara. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Orang yang iri hati membusukkan tulang. Oleh karena apa? Karena di dalam jiwanya, di dalam hatinya tidak ada sukacita. Yang ada adalah iri hati. Melihat orang lain diberkati, melihat orang lain sudah maju, timbul iri. Tetapi kalau tidak ada sukacita dari Tuhan, kasih dari Tuhan mengalir, pengharapan dari Tuhan, maka di dalam hati ini tidak ada iri hati. Tetapi kita berdoa, Tuhan, saya rindu diberkati oleh Tuhan. Saya rindu melihat mujizat seperti mereka yang Engkau sudah berkati. Ada motivasi berdoa dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh. Segala iri hati yang membusukkan tulang dihilangkan. Karena apa? Ada motivasi. Sukacita dari sorga memenuhi hati kita, memenuhi jiwa kita, roh kita. Ada spirit ingin ditolong Tuhan, ingin diberkati Tuhan, mau Tuhan buka jalan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mai kimi wajai Paula, mai kimi wajai sai sami. Allah samai wajai Paula, mai wututai. Cai cai wajai mai kimi wututai. Oli
mai se sang se ce ce ji zhao zu zhuo lo se sang se mai wo zu zhuo lo se ke mi wo zu zhuo lo se xie wo kai mi wo tu tai bai mi wo zu zhang se ji zhuo lo se mai kin mi mi wo zu zhuo lo se sang se ce ce ji zhao zu zhuo lo se mi wo ki wo zu zhuo lo se sang se mai wo tu tai. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman itu yang membuat kami kuat. Firman itu yang membuat kami melakukan firman Allah sehingga kami ada sukacita. Saat kami melakukan firman Allah, ada pengharapan dan ada mujizat. Pada saat kami menolak firman Allah, tidak melakukan firman Allah, maka kehidupan kami tidak ada damai, tidak ada sukacita, bahkan pengharapan di dalam Yesus tidak ada, melainkan kebinasaan pandangan secara manusiawi di dalam hidup kami oleh karena gagal dan gagal. Tetapi kalau kami tinggal di dalam kasih-Mu, kalau kami tinggal di dalam Engkau, mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami karena sukacita-Mu memenuhi sukacita kami di dalam Yesus Kristus. Meteraikan firman-Mu di dalam nama Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.